di bulan Rajab yang tengah kita berada di dalamnya. Banyak kiranya pahala yang bisa kita raih ketika kemaksiatan di bulan Rajab ataupun di bulan haram memiliki nilai dosa yang berlipat. Maka siogianya perbuatan amal baik di bulan Rajab ini akan Allah lipat gandakan, karena bulan Rajab itu adalah rentetan dari 4 bulan suci. Di bulan Rajab ini jugalah terjadi mukjizat baginda Rasulullah SAW. Di tengah kegundahan, di tengah kesulitan, di tengah berbagai macam ancaman dan hinaan serta penindasan terhadap pengikut, bahkan kepada jati diri baginda Rasulullah SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur baginda Rasulullah, memperlihatkan tentang kekuasaannya. Sesungguhnya perintah Allah itu tak lain untuk kemaslahatan manusia. Berapa banyak di antara kita yang merasa berat, yang merasa tidak mau, bahkan enggan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1001 macam alasan. Namun dia tidak pernah melihat sebuah sisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Ketika kita diingatkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih merah, ketika semua logika buntu, meninggalkan anak yang masih merah dan istri yang baru saja melahirkan di sebuah tempat kering, batu tanpa air, kosong melompong tanpa manusia dan tanpa kehidupan. Disinilah logika tidak mampu bisa berbicara bahkan menahan. Seraya setelah meninggalkannya, Ibrahim alaihissalam akhirnya pulang tanpa menoleh mukanya. Istrinya yang berulang-ulang kali, "Ya Ibrahim, ataraktana fi wadin ghairi dhi zar'in." Wahai Ibrahim alaihissalam, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tanah tandus tanpa air? Berulang kali. Namun Ibrahim alaihissalam penuh ketaatan tanpa menjawab. Akhirnya Siti Hajar pun bertanya, "Ahadha amrun min 'indillah?" Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami berdua di tanah tandus ini, apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim alaihissalam yang membelakanginya akhirnya menjawab, "Na'am, ya, ini adalah perintah Allah yang Allah perintahkan kepadaku." Sang Siti Hajar wanita yang salehah tanpa berpikir panjang akhirnya dia menjawab, "Idza kana huwa amrun min 'indillah falan yudhayyani." Andaikan ini adalah perintah langsung dari Allah ya Ibrahim, maka ketahuilah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya dalam kesengsaraan. Lihat kepada sebuah keimanan, lihat kepada sebuah nilai ketakwaan orang-orang yang masih berat untuk melaksanakan sholat fardu. Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mi'rajnya ketika dilihat sebuah kaum dengan tangan yang memegang batu begitu besar, kemudian dengan batu yang dia bawa itu dia pukulkan kepada mukanya berulang kali, sehingga mukanya dan wajahnya itu pecah. "Ma hadza ya Jibril?" Wahai Jibril, gerangan apa orang yang menghunuskan, bahkan melemparkan batu keras kepada mukanya hingga berdarah dan pecah? "Ya Muhammad, innahu min ummatika man yatahawanu wa tarakas salata." Ya wahai Muhammad, itulah adalah orang-orang yang memukul kepalanya dengan batu berat dan kasar hingga berdarah dan pecah. Itu adalah ganjaran umatmu yang masih menyia-nyiakan salat, bahkan meninggalkan salatnya. Seraya Rasulullah melihat sebuah kaum yang memiliki sebuah
yang memiliki kuku-kuku yang begitu panjang, terbuat dari tembaga. Kuku yang begitu kasar, panjang dan tajam itu sengaja oleh manusia itu kemudian ditorehkan kepada mukanya sehingga berdarah yang ngucur. Bukan hanya mukanya, bahkan dadanya pun. Dadanya dikorekkan dengan kuku yang terbuat dari nuhas. Mahadha ya Jibril, wahai Jibril, gerangan siapa lagi ini? Itu adalah umatmu yang memakan daging saudaranya sendiri dan menginjak-injak kehormatannya. Banyak kiranya bahkan Rasulullah SAW diperlihatkan kepada sebuah kaum, di saat dia menanam pada hari itu, keesokan harinya langsung tanamannya itu berbuah. Di saat dipanen, tanaman itu muncul lagi, besoknya lagi berbuah. Terus sehari menanam, sehari besokannya adalah panen, sehari menanam, besokannya adalah panen, secara berkesinambungan. Mahadha ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Itulah adalah gambaran umatmu yang dalam kehidupannya melakukan jihad di jalan Allah, merelakan apa yang dia ingin, apa yang dia punya, merelakan apa yang telah Allah titipkan kepadanya untuk kemudian dia sumbangkan dengan berjihad apa yang dia bisa, dengan hartanya, dengan badannya, bahkan dengan pikirannya. Di situ kemudian Allah menilai sesungguhnya orang yang berjihad di jalan Allah, ganjarannya Allah berikan secara langsung. Diperlihatkan lagi kepada Rasulullah SAW laki-laki dan perempuan yang menggantung dengan gantungan yang ditempel oleh dadanya. Kemudian Rasulullah pun bertanya, wahai Jibril, gerangan apa lagi ini? Aku melihat orang menggantung dirinya dengan besi yang kemudian ditempelkan dengan dadanya. Ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu yang memasukkan yang bukan mahramnya kepada suami dan pasangan mereka. Hilang rasa kemaluan, hilang rasa malu, sebagaimana dalam sebuah athar diriwayatkan sesungguhnya di akhir zaman nanti ada 4 yang Allah hilangkan di atas muka bumi. Yang pertama, Allah hilangkan keberkahan. Yang kedua, Allah hilangkan rasa malu pada manusia. Yang ketiga, Allah hilangkan keadilan daripada pemimpin. Jemaah sekalian, kemudian Rasulullah SAW dipertunjukkan lagi kepadanya orang yang di hadapannya ada 2 daging. Yang satu dagingnya mentah dan busuk, dan yang satu lagi daging segar dan siap dimakan. Namun keduanya yang ditawarkan kepadanya, orang itu lebih memilih daging yang busuk dan bau itu untuk kemudian dia makan. Rasulullah pun akhirnya bertanya, wahai Jibril, gerangan apa lagi dari umatku gambaran seperti ini? Ya Muhammad, sesungguhnya itu adalah gambaran umatmu yang memiliki istri yang halal, tapi dia mencari wanita lain yang bukan istrinya dan melakukan perzinahan. Jemaah sekalian, sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dari berbagai macam ibadah, tak lain itu adalah demi kemaslahatannya, baik secara fisik maupun secara batin. Tak akan rugi orang yang selalu menunaikan ibadah salatnya, tak akan rugi orang yang selalu menafkahkan sebagian rizkinya, dan tak akan rugi orang yang selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dari berbagai macam kehalalan.